Salam, selamat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami sekalian yang pada saat ini bisa menyaksikan ibadah GKPI Bogor ini melalui jaringan online. Kiranya ibadah pada hari ini membawa sukacita bagi kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi seluruh bapak dan ibu yang berulang tahun pada minggu ini dan juga minggu yang lalu. Kiranya dengan bertambahnya usia saudara-saudara sekalian bisa membawa sukacita bagi kita semua. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang untuk pertama sekali baru bisa bergabung dengan kami menyaksikan acara ini. Kiranya minggu-minggu akan datang, saudara sekalian bisa meneruskan kebiasaan ini untuk sama-sama bergabung dengan kami di GKPI Bogor. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kebaktian pagi hari ini, mari kita hening sejenak supaya Roh Kudus memampukan diri kita masing-masing untuk hikmat di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Selesai, kita mulai ibadah kebaktian minggu ini dengan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, ayat yang pertama ditambah dengan ayat yang kelima. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Menyambut pembacaan epistel atau pendahuluan khotbah pada minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, ayat pertama tambah ayat yang ketiga. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat sampai mulai dari ayat 1 sampai 9. Kita akan bacanya secara responsoria. Saya akan baca ayat yang ganjil yang mulai dari ayat pertama dan jemaat membaca ayat yang genap. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa
dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai di sini pembacaan epistel untuk kita minggu ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk pengampunan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita hening sejenak untuk mengenang dan menyesali semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat pada hari-hari yang lampau. Marilah kita memohon pengasihannya serta pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita. Kita masuk dalam saat teduh dimulai. Selesai. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, ayatnya yang ketiga. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini sebagai pengganti hukum Tuhan yang diambil dari kitab Yudas, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Untuk mengikrarkan pengakuan iman kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, ayatnya yang pertama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk doa syafaat nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi kembali melalui Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dalam kehidupan kami, kembali kami datang beribadah kepadamu. Jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang diam di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, memampukan kami hidup di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami. Inilah Tuhan kami, anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Minggu 5 setelah Trinitas, dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Begini bunyinya firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar
menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di minggu ini tema kita berbicara tentang cintailah pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, kita pasti ingat dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak pendidikan dan seorang pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari beliau, ada 3 semboyan yang terkenal di kalangan para guru atau pengajar. 3 semboyan itu dipelajari, kita dengar, ketika kita masih duduk di bangku persekolahan. Yang pertama, semboyan yang pertama dikatakan, Ingarso sung tulado. Yang artinya, di depan menjadi panutan atau menjadi contoh. Baru yang kedua, ing madya mangun karso. Itu berarti di tengah memberi atau membangun semangat. Dan yang terakhir, yang terkenal, tutwuri handayani. Kalau kita melihat di dasi, di topi anak sekolah, itu ada lambang tutwuri handayani. Itu mau katakan yang berarti di belakang memberikan semangat atau dorongan. Oleh karena itu makna tutwuri handayani itu sangat populer di kalangan dunia pengajaran. Bahwa ketika kita berada di belakang, pengajar atau guru bisa memberikan semangat atau dorongan kepada muridnya. Itu menjadi satu semangat bagi guru untuk boleh melihat mereka sebagai orang yang memberikan semangat atau dorongan kepada muridnya. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang kehidupan Yesus. Yesus yang sebenarnya adalah seorang pendidik yang luar biasa. Dia selalu bersama dengan murid-muridnya dan mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Dia mengajar muridnya dengan dia melalui apakah perumpamaan ataukah melalui cerita-cerita dia mengajarkan murid-muridnya. Dan dalam perikop kita hari ini dari Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42, Yesus mengajarkan murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan. Dan kalau kita melihat memang dikatakan di ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bahwa Yesus mau membuka pemikiran para murid-muridnya bahwa orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena mereka sama-sama tidak bisa melihat. Sama-sama tidak bisa melihat, sama-sama tidak bisa tahu jalan mana yang harus mereka jalani. Sehingga itu mau katakan bahwa manusia perlu dididik supaya dia menjadi manusia yang lebih baik. Bahwa manusia itu perlu dididik supaya dia tidak buta atau supaya dia bisa melihat mana jalan yang perlu dia lalui. Dalam perumpamaan ini ada 2 hal yang mau diajarkan kepada kita. Yang pertama memang ayat 39 sampai ayat 40. Dia mau mengajarkan bahwa bagaimana menjadi murid itu berarti mau diajari atau mau menerima pelajaran dari gurunya. Sehingga disebutkan tadi, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Bahwa seorang murid tidak pernah lebih daripada gurunya. Tapi kalau dia sudah tamat, barulah dia sama seperti gurunya. Baru dia boleh mengajar. Saudara-saudara terkasih, sebuah pepatah bijak katakan, belajar adalah proses seumur hidup. Bahwa setiap hari manusia belajar. Setiap hari kita belajar. Bahkan dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bahwa kita belajar dari pengalaman hidup
Karena itu adalah salah satu bagian dari guru kita. Sehingga kita ini mau diajarkan, tidak boleh kita berhenti belajar. Karena faktor usia, ataupun karena sakit penyakit. Tapi belajarlah seumur hidup kita. Karena belajar, itu membuat kita menjadi bisa melihat mana jalan kebenaran itu. Belajar membuat kita tidak menjadi buta. Tapi belajar membuat kita melek akan kehidupan ini. Dan dengan belajar, kita juga bisa tahu bagaimana cara menjalani kehidupan yang sebenarnya tidak gampang dan tidak mudah kita lewati. Tapi kalau kita mau belajar dari pengalaman, maka kita tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Karena apa? Karena di lubang itu kita pernah jatuh. Sehingga kita tahu kita tidak boleh jatuh lagi di lubang itu. Tapi kita tahu itu ada lubang, maka kita akan menghindarinya. Bukan kita masuk kembali ke lubang itu. Sehingga kita harus menjadi murid dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menerima pelajaran dari guru. Ini juga pada zaman Yesus. Yesus mau katakan kepada muridnya. Bahwa mereka sebagai murid harus menerima pelajaran dari Yesus. Nanti disebutkan tadi. Kalau sudah tamat pelajarannya baru dia akan sama dengan gurunya. Bahwa Yesus mau katakan kepada muridnya bahwa kau harus belajar karena kau belum tamat. Demikian juga kita orang percaya. Selama kita belum tamat akan ilmu kehidupan, selama kita belum tamat akan ilmu rohani dari Tuhan, marilah kita terus belajar dari Tuhan. Marilah terus belajar dari firman Tuhan. Supaya kita semakin mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dari ayat 41 sampai ayat 42. Dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Ini mau katakan yang kedua, bahwa kita mengenal diri kita dengan kita melihat orang lain. Bahwa kalau kita mau mengenal orang lain, kenali dulu diri kita. Jangan kau lihat selumbar yang begitu kecil di mata saudaramu, padahal balok yang begitu besar di matamu tidak kau lihat. Janganlah kau lihat kesalahan saudaramu yang begitu kecil, padahal kesalahanmu yang begitu besar tidak kau lihat. Oleh karena itu, kita diajari supaya kita lebih dahulu melihat diri kita, baru kita melihat orang lain. Kenali dulu diri kita, supaya kita mampu mengenal orang lain. Saudara-saudara terkasih, kita kenal John Robert Powers. Dia adalah pendiri sekolah ataupun kursus kepribadian. Bahwa di dalam kursus John Robert Powers, dia mau mengarahkan orang supaya orang tahu siapa dirinya, mengenal konsep dirinya. Karena ketika orang tahu konsep dirinya, itu berarti berbicara orang sudah sadar dan paham siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa kemampuannya, dia tahu apa kekurangannya, dia tahu apa kelebihannya. Dan dia juga tahu apa keinginannya. Sehingga memang dalam kursus John Robert Powers, kursus kepribadian itu, keluar dari kursus John Robert Powers, orang begitu percaya diri dalam hidupnya. Percaya diri bukan berarti dia menjadi sombong. Tapi dia sudah mengetahui mana yang baik dari dirinya. Mana kelebihannya yang perlu diasahnya. Mana kekurangannya yang perlu dia tingkatkan supaya itu menjadi kelebihan juga dalam dirinya. Sehingga memang konsep diri itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita orang percaya. Supaya kita mengenal siapa diri kita. Sehingga ketika kita mengenal diri kita, kita mampu melihat diri kita dengan orang lain. Kita mampu berhadapan dengan orang lain. Sehingga memang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu
konsep diri kita, kenal kepribadian kita, maka secara tidak langsung kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendidikan, pengalaman. Bahkan kita harus sadar bahwa diri kita juga dibentuk oleh lingkungan kita. Sekarang bagaimana lingkungan ini menjadi hal yang positif dalam diri kita? Tidak seperti sekarang. Lingkungan sekarang banyak membuat anak kita ke arah yang tidak baik. Narkoba, seks bebas itu terjadi karena apa? Pengaruh lingkungan membawa hal yang negatif dalam dunia anak-anak remaja masa kini. Tapi justru kita diajari mengenal diri secara positif, tahu mana yang perlu kita kembangkan. Supaya yang negatif dari diri kita itu kita kurangi, bahkan kita tiadakan. Supaya yang positif itu bisa kita kembangkan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang positif dalam kehidupan kita. Karena ketika kita belajar, ketika kita dididik, pendidikan itu harus menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih baik dalam kehidupannya. Sehingga ibarat kalau kita menaiki anak tangga menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya kita berada pada anak tangga yang teratas, bukan pada anak tangga terbawah, karena kita tidak mau berkembang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Yesus yang mau dididik oleh Tuhan dengan bercermin pada kehidupan Yesus sang pendidik yang agung, kita diajarkan bahwa kehidupan kita orang percaya haruslah menjadi murid-murid yang setia kepada Tuhan. Murid-murid yang baik dan murid-murid yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar bagaimana menjadi murid yang benar dalam kehidupan kita melalui perikop kita ini. Yang pertama, murid yang benar itu yang pertama itu berarti dia mau belajar dan dia mau diajar. Dia mau mendengar masukan orang lain dan dia juga mau mengoreksi dirinya. Karena ketika proses belajar dan diajar itu terjadi, maka ketika itu manusia akan berkembang ke arah yang lebih baik. Makanya kalau mau menjadi murid Yesus yang benar, yang baik, kita harus mau belajar. Kita harus mau terus diajar Tuhan. Supaya kita semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau dididik oleh Tuhan, itu berarti kita menjadi manusia-manusia yang berpendidikan, berakhlak, dan lebih baik secara iman di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menjadi murid Yesus yang benar, itu berarti kita harus mengenal diri kita dengan baik. Dan kita mau terus-menerus mengoreksi diri kita. Sehingga kalau kita mengenal diri kita dengan baik, itu berarti diri kita akan berkembang lebih baik ke arah yang lebih baik lagi. Tidak ke arah yang negatif. Saya pikir kita tidak boleh bangga kalau perubahan diri kita ke arah yang negatif. Tapi kita boleh berbangga kalau perubahan diri kita ke arah yang positif. Karena kalau ke arah yang positif, perubahan diri kita itu berarti itu adalah buah dari pengenalan diri kita. Mengenal siapa kita, apa karakter kita, apa keinginan kita, apa tujuan hidup kita. Dan bagaimana kita mau mengarahkan masa depan kita ke depan. Ketika itu berarti kita betul-betul sudah mengenal diri kita dengan baik. Itu berarti kita betul-betul mau mengoreksi diri kita. Yang buruk kita tinggalkan. Yang baik kita tingkatkan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi lebih baik. Yang ketiga, kalau kita mau menjadi murid Yesus yang benar, maka yang ketiga, kita harus menjadikan hidup Yesus itu sebagai patokan atau gaya hidup kita. Yesus sebagai idola kita. Yesus sebagai tiruan, contoh kita dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita mau meniru Yesus, kita memiliki gaya hidup memberi dan melayani. Memberikan hidup kita untuk orang lain.
mau melayani orang lain demi kebaikan sesama. Sehingga kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai patokan gaya hidup kita, itu berarti kita mau merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita tanpa melihat siapa kita sebenarnya. Dengan demikian, ketika kita mau merendahkan diri kita, kita belajar untuk meniadakan diri kita. Kita belajar untuk membuang keegoan kita, keakuan kita. Tapi ketika kita mau merendahkan diri kita, maka pada waktu itulah kita akan belajar bagaimana mengutamakan orang lain dalam hidup kita. Bukan saya lebih dahulu, tapi biarlah orang lain lebih dahulu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, masa-masa corona ini masa di rumah saja. Masa tidak bisa keluar rumah. Tapi hari ini kita diajari, marilah walaupun kita ada di rumah. Karena belajar adalah proses seumur hidup. Selama masa corona, marilah kita belajar. Belajar menjadi murid yang mau diajari oleh Kristus. Belajar untuk mengenal diri kita dengan kita melihat atau berhadapan dengan orang lain. Sehingga kita tidak melihat selumbar di mata orang lain. Padahal balok ada di mata kita. Tapi kita boleh melihat siapa diri kita. Sehingga ketika kita mau menilai orang lain sekalipun, kita tidak berani karena apa? Kita sadar. Ternyata diri kita belum lebih baik daripada orang lain. Tapi ketika kita sudah menjadi lebih baik dari orang lain, maka pada waktu itu kita akan sama-sama belajar. Supaya kita boleh sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pendidikan haruslah membuat kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Jangan manusia-manusia yang mengalami kemunduran. Tapi manusia-manusia lebih baik yang melangkah ke depan. Menjadi lebih baik merangkai masa depannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Kami mau bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu hari ini mengajari kami. Supaya kami mencintai pendidikan dalam hidup kami. Supaya kami boleh Bapa menjadi murid yang mau mendengar, diajari, dan mau menerima pelajaran dari guru kami. Ya Tuhan Yesus, Kau Sang Guru, Sang Maha Guru. Biarlah kami belajar dari Engkau Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Biarlah Tuhan, seluruh standar-standar kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menapakinya supaya kehidupan kami menjadi lebih baik lagi ke depan. Ajari kami Tuhan, mengenal diri kami sesungguhnya, mengenal kekurangan, kelemahan kami. Tapi biarlah Tuhan kami mampu memperbaiki kehidupan kami. Supaya kami menjadi lebih baik lagi ke depan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau kiranya beserta dengan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan dua-dua syafaat kami Tuhan. Kami berdoa dan bergumul untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah mewadahnya virus corona ini Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjaga kesehatan kami. Mampukan kami menjaga jarak Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh Bapa menguasai diri kami untuk keluar untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi biarlah Bapa ketika kami membatasi gerak kami Tuhan, itu semakin Bapa mempersempit geraknya virus corona itu Tuhan. Supaya Tuhan, kehidupan kami orang yang percaya kepadamu, tidak dibelenggu ketakutan-ketakutan akan virus corona. Tapi biar kami boleh percaya, Tuhanlah yang akan memampukan kami melewati badai virus corona ini dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia Bapa. Di tengah-tengah pertambahan korban ataupun Tuhan pasien-pasien Bapa. Mampukan kami Tuhan hidup tertib
supaya tidak menjadi hambatan bagi kami. Terutama Tuhan, bantu kami di tengah-tengah program pemerintah Bapa, supaya boleh menangani virus corona ini Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami hidup dengan sembarangan, sembrono. Kami hanya mengikuti keinginan daging kami untuk berkumpul-kumpul, untuk nongkrong-nongkrong, sehingga kami tidak menjaga jarak Tuhan, tapi mampukan kami menjaga kesehatan kami dengan baik dan benar. Berkati Tuhan gerejamu Bapa, seluruh gerejamu di tengah-tengah pelayanan yang mulai daring Tuhan. Berikan kami semangat bagi para pelayanmu untuk boleh melakukan Bapa pelayanan daring dengan baik. Inilah masa Tuhan yang harus kami hadapi. Teguhkan dan kuatkan kami boleh melakukan terbaik dari kehidupan kami, supaya kami boleh melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan, melalui daring sekalipun, tapi Tuhan akan memampukan Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Berkati juga Bapa gerejamu GKPI di tengah-tengah virus corona yang melanda ini, situasi priorisasi yang tidak bisa kami lakukan di seluruh Indonesia. Biar Kau teguhkan kami melihat waktu yang tepat akan Tuhan berikan, supaya kami boleh Bapa melakukan priorisasi, melakukan kegiatan-kegiatan gerejamu Tuhan, terutama kami Tuhan GKP Bogor. Teguhkan dan kuatkan kami Bapa di tengah-tengah pelayanan yang terbatas sekalipun, di tengah-tengah penantian kami akan terjadinya Bapa priorisasi di tengah-tengah tingkat jemaat GKP Bogor yang belum terlaksana. Tapi biarlah Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami memampukan kami Tuhan untuk boleh tetap sabar dalam kehidupan kami. Waktunya akan tiba ketika Engkau Tuhan akan memampukan kami Bapa kembali melakukan pelayanan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah dampak dari corona ini Tuhan, berdampak pada perekonomian kami. Tapi jangan biarkan Tuhan, corona itu berdampak pada iman kami, sehingga membuat kami mempertanyakan atau tidak percaya pada kuasa Tuhan. Biarlah Engkau mengajari kami, mensyukuri hari-hari kami Bapa, di tengah-tengah segala pergumulan corona sekalipun. Jangan biarkan virus corona menghambat kami, untuk kami boleh mensyukuri hari-hari kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih dan rahmat Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kami dan memampukan kami Tuhan boleh melakukan terbaik dari kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami teringat kepada para medis. Berkati mereka Bapa yang berjuang untuk merawat, menyembuhkan pasien-pasien corona, meninggalkan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan para medis dan keluarganya. Karena pada waktunya Tuhan akan tiba, Engkau mengembalikan para medis supaya kembali bersukacita bersama dengan keluarga mereka. Biarlah Bapa, kami menanti waktu yang terindah daripada Tuhan. Tuhan menghilangkan virus corona ini Bapa dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dosa dan pelanggaran kami hapuskan itu, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan kami masih layak untuk memperoleh berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 412 ayat 1. Sangat setia, bimbing
Firman Tuhan untuk kita di dalam memberikan persembahan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Begini punya firman Tuhan. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.